Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi di acara Alis Bali, analisis jurnalis Bali. Bersama pagi ini kita bersama anggota tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud Bali, Anak Agung Ngurah Hadi Ardana. Selamat pagi, Wadi. Selamat pagi, Mas. Sepertinya semangat sekali pagi ini. Mas Tengkara. Oke, kita ngobrolin soal Pilpres nih, karena pemenangan Ganjar Mahfud di Bali. Bagaimana dengan hasil survei kemarin kan masih ada banyak versi itu. Ya. Dan dari banyak versi itu lebih dominan dalam hal ini memposisikan Ganjar Mahfud itu di bawah dari Prabowo Gibran. Dengan hasil survei itu masih optimis nggak nih untuk menang di Bali? Optimis sekali. Kalau di Bali kita lihat situasi lapangan. Jadi bersamaan dengan pileg yang kita laksanakan, kita sudah turun ke lapangan dengan demikian masif dari baik kami maupun teman-teman semua, dan kita lihat memang hampir tidak ada perlawanan, baik itu secara kewilayahan maupun dalam skup kecil dalam suatu kelompok. Bisa dijelasin nggak definisi perlawanan itu? Jadi begini. Jadi kami di dalam pileg itu kan kami turun ke masyarakat. Lalu kita menuju kepada ada yang bisa dikatakan misalnya bebanjaran, misalnya itu dalam skop wilayah, ada pun juga kelompok. Nah, kalau kita berbicara di bebanjaran lah, kalau di Bali itu rata-rata yang kami kunjungi semua memiliki kesepakatan yang sama gitu. Kesepakatan yang sama adalah mendukung untuk Ganjar Mahfud. Juga pun di dalam suatu kelompok itu kan terdiri dari macam-macam segmen. Ada yang orang tuanya, ada yang produktif, ada yang masih sekolah. Itu pun kita laksanakan dalam bentuk diskusi, dalam bentuk penyampaian kami sebagai calon pun rata-rata semua memiliki kesepakatan yang sama. Jadi dari situ sampai saat ini saya kalau untuk di Bali belum menemukan terjadinya perlawanan. Ada yang menyampaikan kepada saya, ya. Bahwa? Ada yang menyampaikan kepada saya, ya, bukan calon legislatif. Tapi ada teman-teman yang menyampaikan bahwa di segmen anak muda, misalnya di mahasiswa dan sebagainya, ada perbedaan pendapat. Betul. Gitu. Yeah. Nah, namun pada saat kami mulai menyampaikan penyampaian tersebut, terutama terabsurd dia tercampur dia pada saat terkait terjadinya pertemuan di kelompok, pertemuan di bebanjaran, faktanya mereka menerima gitu loh, menerima penjelasan, menerima campaign kami dengan baik dan mengakhiri dengan kesepakatan. Tadi Wandi menyebut soal segmentasi salah satunya anak muda. Ya. Tetapi anak muda itu hari ini kan sepertinya diklaim suaranya itu ke kubu Prabowo Gibran, lebih spesifik kepada Gibran. Sedangkan paslon Ganjar Mahfud ini kan orang-orang tua nih. Apa sebenarnya yang masih membuat optimisme itu? Kalau melihat dari pemilih kita, milenial itu kan 52% secara umum. Dan di Bali juga angkanya kan rata-rata di atas 50% juga. Ya, sekarang kita lihat yang namanya pemilih muda itu bisa dilihat bahwa tidak dia berumur hanya sebatas 17 sampai 21. Tapi dia sampai ke yang kalau dihitung 52% itu adalah sampai 35 tahun. Nah, 35 tahun ini dia masih memiliki ingatan. Pada saat 23 tahun yang lalu terjadi apa, karena pada saat itu sekitar berumur 12 tahunan. Masih ada ingatan terkait dengan Orde Baru lalu. Lalu yang lahir 5 tahun gitu, jadi anggaplah tahun 95 sampai ke selanjutnya, ini tidak memiliki sama sekali wawasan, pemahaman terkait apa yang terjadi terkait dengan reformasi. Jangankan mereka gitu, si pelaku saja ada salah satu ketua umum
partai yang tidak paham apa tujuan reformasi. Gitu. Nah, kami dengan turun ke lapangan menyampaikan apa itu reformasi, apa yang kita perjuangkan, dan apa bahaya-bahaya laten yang mungkin terjadi akibat yang lalu. Laten ini kan yang terlihat bagus tapi di bawahnya tidak bagus. Gitu. Ini yang kita sampaikan. Nah, inilah yang menjadi pemahaman baru bagi mereka. Nah, ini pengalaman real lah yang saya sampaikan. Pengalaman real, seperti yang saya sampaikan tadi, saya sampaikan seperti itu dan mereka baru nggak. Gitu. Baru nggak. Tapi seberapa efektif pola komunikasi atau kampanye seperti itu dengan memakai narasi Orde Baru, sedangkan pada saat yang sama ketika PDIP berkuasa, orang itu juga diajak. Orang-orang dari Orde Baru, bukannya itu kontradiksi interminus jadinya? Betul, jadi begini, kontradiksi itu bisa muncul karena kita di reformasi ini menghargai hak-hak asasi manusia. Oke. Ya, jadi yang memiliki masalah pun tidak kita bunuh sampai seakar-akarnya seperti zaman Orde Baru. Gitu loh. Jadi kita berupaya mengajak bangsa untuk bergerak lebih maju, move on lah istilahnya, move on. Nah, efektivitas yang saya sampaikan kan begitu ya. Kalau di level Bali, gitu, penyampaian melalui kader-kader, melalui relawan-relawan, efektif. Itu harus saya bisa sampaikan efektif. Karena kita memiliki jaring yang sangat kuat. Artinya pasukan darat kita kuat lah. Untuk di Bali. Pasukan udara juga kuat nih? Pasukan udara untuk di Bali. Saya bilang mengatakan untuk di Bali. Untuk kavalerinya juga sudah siap nih berarti? Sudah. Jadi intinya demikian. Jadi kalau di Bali kita kuat. Di luar Bali kita bisa lihat. Kekuatan udara itu tergantung dari kapital, kemampuan, uang, dan finansial semua. Jadi FYP itu memang yang lain. Jadi Prabowo Gibran selalu keluar jadi FYP di mana-mana. Ini kekuatan kapital. Itu kembali yang memang kita lawan gitu dengan kekuatan darat. Tapi kita yakin dalam beberapa koordinasi Jawa Timur, Jawa Tengah masih kita pegang. Gitu. Kalau dari pola kampanye ya, Gung ya, kubu Anda ini kok terkesan mendua ya. Di satu sisi nyerang, terutama ini kubu Prabowo Gibran, tapi pada saat yang sama kubu Anda ini kan masih juga bagian dari pemerintahan yang dalam hal ini diasosiasikan, dinarasikan mendukung Prabowo Gibran. Gimana Anda melihat itu? Loh, jadi memang kenyataan bahwa ini adalah pemerintahan kita. Ya. Jadi begini, kalau saya menarasikan ke kampanye, nah saya sampaikan begini. Bahwa Partai PDI Perjuangan selalu memberikan calon presiden yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Jadi buat apa memilih calon presiden dari partai lainnya? Gitu. Kita kasih lihat contoh Megawati Soekarno Putri pada tahun 99-2004. Walaupun menjadi wakil presiden selama 2 tahun, 3 tahun menjadi presiden. Tapi menghasilkan produk undang-undang. Undang-undang yang kita pakai sampai saat ini. Apa itu bisa disebut? Yaitu undang-undang jaring sosial yang akhirnya menelurkan BPJS saat ini. Sangat bermanfaat. Dan memang itu bagian daripada ideologi kita. Terus kedua juga tentang undang-undang korupsi. Iya, tentang KPK. Pembentukan KPK. Pembentukan KPK. Ini sudah suatu luar biasa. Dan yang terakhir yang paling penting adalah tidak menggunakan kekuasaan untuk kemenangan dirinya sendiri. Jadi seperti ibu demokrasi lah Ibu Megawati. Sehingga tidak menggunakan kekuasaan saat 2004. Tapi itu kan klaim. 2004 dan diakui oleh si kompetitor. Yusuf Kala mengakui. Kalau dia mau menggunakan kekuatan lain lagi ceritanya. 2000 dan lalu kita ajukan lagi Megawati, kalah lagi 2014 kita ajukan Pak Joko Widodo. Fakta infrastruktur jalan. Ya. Dengan jalannya infrastruktur, maka berharap ada potensi pergerakan ekonomi pada masa setelah lewatnya, kalau kita bisa katakan revolusi infrastruktur di Bali pada masa Bapak Joko Widodo gitu. Nah, apa yang berdua? Kita tidak pernah mendua dalam sudut narasi apapun tidak.
munculnya keluhan ataupun bisa dikatakan koreksi kepada Bapak Joko Widodo adalah setelah terjadinya keputusan MK. Itu clear. Karena itu menurut kami dan menurut masyarakat umum bahwa itu adalah langkah yang salah. Secara etika. Secara etika. Kalau secara hukum kan ya sudah non binding lagi, tidak boleh dibanding lagi, gitu. Sudah inkrah. Ya. Namun caranya tidak benar, gitu. Nah, selanjutnya dalam perkembangan kampanye itu sangat wajar untuk kita mengedukasi masyarakat. Kita mengedukasi masyarakat. Apakah ini patut atau tidak? Di luar daripada klaim bahwa survei kita akan turun apa enggak, itu bukan masalah kita. Masalah kita adalah mengedukasi masyarakat agar nanti ke depan tidak terjadi seperti itu. Dari hasil survei dari beberapa lembaga survei itu ada yang mengatakan juga memberikan pandangan bahwa penurunan elektabilitas Ganjar itu karena sistem kampanye atau pola kampanye dilakukan oleh Ganjar Mahfud dengan menyerang PDIP pada saat yang sama menyerang Presiden Jokowi, dan pada saat yang sama Presiden Jokowi itu approval ratingnya itu tinggi, sehingga dibilang itu gol bunuh diri. Gimana Anda menanggapi itu? Betul juga. Saya harus katakan itu betul juga. Jokowi itu memiliki survei yang sangat baik, kepuasan yang sangat baik. Tapi kembali lagi saya sampaikan Gus bahwa masyarakat ini perlu edukasi. Awal mungkin menyakitkan gitu. Awal mungkin menyakitkan. Tapi pada saat masyarakat itu paham, maka keindahan itu akan muncul pada akhirnya gitu. Kami yakini. Jadi kita membuat pondasi itu tidak mudah. Pondasi itu harus kita bangun satu persatu, batu per batu. Kita susun supaya menjadi kuat. Walaupun nanti beban yang ditanggung itu berat, tapi pondasi itu harus kuat dulu. Jadi kita sampaikan. Nah, gitu. Tapi kita tidak pernah menyerang hasil kerja Pak Jokowi. Tidak pernah kita menyerang itu. Yang kita serang adalah apa yang dia laksanakan, apa yang mungkin dia laksanakan. Tidak bisa kita bilang dia laksanakan karena dia sendiri juga menyangka. Yang mungkin beliau laksanakan ataupun orang-orangnya laksanakan di luar etika. Itu. Jadi nada yang salah apa yang Titiang sampaikan itu gitu kira-kira. Oke, tadi mengatakan memberi edukasi, tapi kenapa edukasi itu yang kita lihat ya, baik di media maupun media sosial itu lebih menyerang kepada sisi negatif Prabowo ketimbang menjual kebaikannya Ganjar Mahfud? Begini, itu ada fase Pak. Jadi yang kami sampaikan saat ini memang dalam posisi kita mengaduk seluruhnya agar pemahaman itu semua muncul gitu loh. Fase berikutnya kita akan menuju itu. Jadi Pak Ganjar Pranowo pada dasarnya kita memiliki 3 prinsip, 3 hal yang diinginkan masyarakat yang harus kita penuhi. Pertama adalah tentu 9 bahan pokok pengendalian, lalu bagaimana penyerapan lapangan kerja, terus yang ketiga adalah yang ketiga ya. Itu artinya begitu. Jadi itu akan muncul pada tahap-tahap berikut ini. Jadi pada saat debat kedua, ketiga ini akan muncul. Tapi pada saat awal masyarakat tuh harus teredukasi bahwa siapa sih sosok ini. Apa yang harus terjadi, apa yang sudah pernah terjadi, dosa apa yang pernah dijalankan oleh bapak-bapak ini, yang calon-calon ini. Termasuk juga Pak Anies, ya kita juga sampaikan apa yang terjadi dan sebagainya. Nah, pada dasarnya Bapak Ganjar Pranowo sebelum pra-kampanye sudah memiliki, masyarakat sebenarnya sudah teredukasi. Siapa Pak Ganjar Pranowo, apa yang akan dia lakukan, sebenarnya sudah teredukasi. Tapi kenapa tidak tercermin dari elektabilitasnya yang masih makin lama makin turun, terutama setelah
kemarin berseberangan dengan Pak Jokowi pada saat Piala Dunia dan segala macam itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada fase Pak Gus. Jadi ada fase di mana kita memang pada secara teknis kekampanyan dia harus mengaduk ini semua hingga nantinya akan muncul kejernihan pada akhir gitu loh. Kalau kita mau urusan cermin dari kampanye gitu ya, cermin dari survei. Dari survei kita harus juga kebenarannya apakah betul atau tidak menyatakan bahwa di Bali misalnya 49% Ganjar gitu misal. Kalau nggak salah di Kompas kalau nggak salah mengatakan 49% Bali NTT gitu, NTB Bali NTT, Nusra, ya. Bali Nusra. Kalau Balinya gitu, saya tidak melihat hal itu gitu loh. Bagaimana bisa terjadi klaim? Nah itu kan kembali lagi metodologi survei. Tapi metodologi survei itu akan terbantahkan dengan sensus. Kami bahkan melaksanakan sensus. Gitu. Kami melaksanakan sensus per TPS. Kami menanyakan itu dengan tingkat 35% bahkan 35% per TPS, artinya 30% dari keseluruhan kami tanyakan satu persatu. Ngambil samplingnya. Samplingnya luar biasa besarnya. 35 kali 12.000 artinya samplingnya. Faktanya tidak seperti itu. Gitu. Tapi Anda mau buka ada angkanya? Ya kan, angkanya jauh di atas ini, jauh di atas 49% itu gitu loh. Oke, kita dapat poin itu, Pak Gunadi ya. Sekarang kita beranjak ke isu lain. Di banyak berita itu kan bagaimana pengerahan aparat negara, lembaga negara untuk mendukung paslon tertentu dan menekan paslon yang lain. Salah satu yang ditekan adalah terutama Ganjar Mahfud. Untuk di Bali, bagaimana Anda melihat itu? Apakah isu yang di nasional itu terjadi hanya untuk di tempat lain, ataukah di Bali sudah ada dalam bentuk yang berbeda? Nah, di Bali yang saya dengar ada, cuman saya tidak sampaikan. Yang saya lihat bentuknya bukan penekanan, tapi memberikan arah. Sebagai contoh, ada aparat yang memberikan sembako pada suatu titik, suatu Banjar lah kita bilang begitu, tapi warga Banjarnya hanya 11. Lalu warga lainnya dalam tanda kutip adalah warga pendatang yang jumlahnya cukup banyak dan memohon agar bendera partai diturunkan. Ini salah satu move kalau menurut kami gitu. Menurut kami niatnya baik gitu, tapi tidak adil lah gitu. Kenapa tidak warga Banjarnya seluruhan gitu loh. Kenapa hanya 11 orang gitu misalnya. Itu di Denpasar? Denpasar. Itu sudah terjadi. Saya mendengar lagi di tempat yang lain juga demikian. Nah ini contoh. Nah cuman saya berharap tidak sampai, oke lah kita jalanin aja itu semua. Cuman jangan sampai seperti yang saya baca di luar Bali gitu. Terjadi pemanggilan kepala desa misalnya di Jawa Tengah ya kalau nggak salah itu. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban anggaran, pelaksanaan anggaran. Areanya tidak di sana, kasihan aparat kita kalau dibawa ke situ gitu. Saya berharap itu tidak terjadi. Kasihanlah harga diri seorang aparat keamanan harus ngurusin hal-hal seperti itu. Tapi berarti bisa disimpulkan di Bali meskipun desas-desusnya terjadi, tapi tidak semasif atau tidak sebarbar di. Ya, sampai saat ini belum ada lah kepala desa yang dipanggil. Gitulah. Kalau kepala daerah gimana? Ini kan dari tim pemenangan daerah kan pasti rapat-rapat tuh. Udah ada belum dari kepala daerah? Kalau kan kita lihat kan mayoritas nih. Kita lihat kan ada kepala daerah yang dari Gianyar misalnya dipanggil.
Tapi itu kan ada pelaporan. Iya, itu kan mantan kepala daerah, tapi yang masih aktif nih. Nah, kita ngomongin itu aja dulu, bahwa itu ada pelaporan dari masyarakat. Pelaporan dari masyarakat sudah dijawab juga gitu loh. Dan ini masyarakatnya juga memang kerjaannya ngelapor-ngelapor. Oke, silakan. Oke, Pak Agung, kita ke topik berikutnya kalau begitu ya. Kalau dari 3 calon ini, kubu Amin dia isu perubahan, kubu Prabowo Gibran itu isunya keberlanjutan, sedangkan Ganjar Mahfud perbaikan. Gimana sebenarnya mendefinisikan perbaikan itu? Sedangkan kalau kita lihat dari oposisi benar, ini ada perubahan, ini keberlanjutan. Versi perbaikan itu kayak apa sebenarnya yang dibayangkan Ganjar Mahfud dan bisa diterima masyarakat? Ini kan kayaknya masih awang-awang gitu loh. Perbaikan apa mau diperbaiki, barak rumah tuh apanya mau diperbaiki? Seperti itu gimana menurut Anda? Jadi gini, kalau Anda punya rumah, kadang-kadang Anda kan ingin juga diperindah lah, ataupun dirubahlah tata letaknya, kan begitu ya. Jadi akan menjadi lebih nyaman dan kekinian, kan begitu. Jadi kita lihat selama perkembangan perjalanan Bapak Jokowi memimpin, sudah sangat baik, infrastruktur juga sudah lumayan bagus, lalu penegakan hukum pun juga sudah mendapat apresiasi yang baik. Ke depan ini tentu perbaikan-perbaikan yang belum tapi sudah menjadi arah tujuan Bapak Jokowi sebelumnya. Contoh pengendalian sembako, 9 bahan pokok yang sampai saat ini akhir tahun ataupun pada saat Lebaran ataupun pada saat apa sampai minyak goreng hilang, langka terus ini. Nah ini kesepakatan bangsa lah. Jadi perbaikan tersebut dilaksanakan untuk memperbaiki yang kemarin belum terlaksana dengan baik. Terkait dengan tata laksana penganggaran misalnya agar lebih berpihak kepada apa? Arah tujuan pemerintahan RPJP yang sudah disepakati. Ada RPJM, ada RPJP. Jadi pada saat 2025 akan ada RPJP untuk 2045. Kan begitu menuju 2045. Nah, kalau hanya sebatas melanjutkan ke arah yang belum tentu benar. Tapi kalau kita memperbaiki yang tadinya sudah agak melenceng akan kita perbaiki untuk menuju kesepakatan kita yang awal begitu. Tapi bagaimana membumikan itu ke masyarakat? Ini kan masih tataran elit ini. Betul. Nah, inilah suatu tantangan dari TPD atau TPN tepatnya, tantangan dari TPN yang nantinya akan dimunculkan pada tahap berikut ini. Kita masih ada tahap ini, baru tahap 1 bulan. Nah, ini bulan berikut ini akan muncul bagaimana bisa membumikan hal tersebut gitu loh. Seperti yang kita tahu, kita sudah sering juga diskusi Gus ya, bahwa ada yang namanya need, itu kebutuhan. Sampai saat ini coba deh, narasi Bapak Ganjar adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat. Padahal belum tentu masyarakat itu menginginkan. Want, kan begitu ya. Pemerintah ini akan menyiapkan sembako segala macam ataupun menyiapkan 17 juta lapangan kerja. Tapi masyarakat ini menginginkan apa? 17 juta lapangan kerja ini bentuknya apa? Ini akan muncul. Oke, kita dapat poin itu ya. Tapi sekarang begini, tadi Pak Agung bilang, Anda bilang tadi kebutuhan ya. Ada satu isu di Bali yang dalam ini itu dianggap kebutuhan dengan adanya Bandara Bali Utara. Dan ini gencar sekali loh. Di sisi lain, Ketua Umum Anda itu menolak Bandara Bali Utara. Yang pada saat yang sama, dari hasil kajian, itu sudah dibutuhkan. Tapi hanya karena Ketua Umum Anda menolak, proyeknya mandek atau belum jalan.
Dan hari ini isu itu dipakai oleh pihak sebelah untuk menyerang Ganjar Mahfud. Gimana Anda bisa mengklarifikasi itu? Jadi begini, kalau terkait dengan bandara itu kan saya sendiri adalah sebagai Ketua Komisi 3 melaksanakan hal tersebut. Kita terbuka saja bahwa memang ada kebutuhan. Jadi ada needs lah ya. Needs. Cuman kebutuhan itu kan belum tentu adalah suatu keinginan. Gitu loh ya. Jadi ada juga masyarakat yang masuk melalui Ibu Ketua Umum kami yang menyatakan bahwa kami tidak menginginkan. Ada juga yang masuk seperti itu. Nah ini kan masih dalam tahap diskusi. Di dalam perda kami, di dalam perda RT RW pun tidak ditutup hal tersebut gitu loh. Tapi ke depan apabila memang menjadi keinginan masyarakat, artinya apa? Kita berkomitmen bersedia menerima perubahan yang terjadi akibat adanya titik transportasi, gerbang transportasi baru yang nantinya akan merubah pola kehidupan kita. Kita jalankan. Gitu. Cuman kalau kita sepakat dulu, ingin dulu dan sepakat dulu. Tapi bukankah itu hasil produk di DPRD yang artinya representasi masyarakat Bali juga kemudian dibatalkan kesannya oleh seorang ketua umum partai yang betulan ketua umum partai Anda? Sekarang kan kita bilang, kita sampaikan bahwa ada needs. Ini kan baru needs, kebutuhan. DPR itu membuat kajian itu atas dasar need, Pak. Jadi ada yang nanti tahun 10 tahun dari tahun 2022 akan terjadi kemacetan total di bandara karena peningkatan 25 juta wisatawan atau pada detik. Tidak terjadi pergerakan lagi di bandara, hanya bisa sampai di bandara dan silakan pulang kembali ke negaranya. Ini suatu kajian. Ini yang kita implementasikan dalam titik-titik yang dimungkinkan untuk pembangunan bandara. Tapi pelaksanaan pembuatan atau pelaksanaan proyek itu kembali dari want, Pak, keinginan gitu kan. Keinginan ini boleh dong, semua orang boleh menyampaikan, kan? Boleh masyarakat menyampaikan, melalui Ibu Ketua Umum kami, sehingga tersampaikanlah bahasa Bali, nah melalui Ibu, bahwa Bali sebaiknya berpikir ulang kembali, melihat apakah ada tidakkah sebaiknya wilayah Buleleng ini tetap sebagaimana adanya saat ini dengan peningkatan ekonomi yang terjadi melalui pola-pola yang berbeda. Kalau Ganjar Mahfud menang misalnya nih, atas Bandara Bali Utara itu jadi apa enggak itu? Tergantung wants, Pak, keinginan, Pak. Jadi keinginan masyarakat itu seperti apa? Jadi contoh begini, di Buleleng itu ada titik nantinya terjadi industrialisasi. Ada industrialisasi apa? Ada gas misalnya, kan? Ada gas. Nah ini tentu ada potensi terjadi industrialisasi. Nah ini perkembangan akan terjadi. Nah tahapan-tahapan inilah tentunya akan membuat perubahan keinginan dari masyarakat. Yang mungkin masuk juga ke Ibu. Nah itu ceritanya. Jadi Ibu tuh hanya presentasi kok. Ibu tuh hanya presentasi dari masukan. Bukan menolak berarti ya? Sebenarnya kan bukan hanya menolak begitu saja gitu loh. Tapi ada masukan ke dalam. Oke, kita dapat poin itu. Tapi satu lagi deh, satu lagi pertanyaan, dan itu terkait ketua. Satu lagi. Dari kemarin pas ada kegiatan di internal partai itu kan, yang ada tersebar videonya bahwa jangan kamu seperti Orde Baru. Ya. Dan itu meskipun tidak merujuk siapa, kita tahu pernyataan itu secara insinuatif ditujukan ke siapa. Itu yang pertama. Pertanyaannya, apakah situasi ini terjadi, Ibu Megawati mengatakan demikian, itu karena faktor kebenciannya terhadap situasi hari ini, atau sedang kampanye, atau apa sebenarnya? Ini sebagai penutup ini. Ya, kalau saya melihat apa yang menjadi pernyataan Ibu itu, pertama kalau saya lihat adalah melihat situasi kelompok per kelompok, gitu loh.
dari sudut A dan sudut B ada presentasi Orde Baru. Oke. Itu loh. Lalu isu saat itu yang berkembang, terjadi penekanan, dan saat itu kalau nggak salah dekat sekali pada saat itu adalah pengumpulan kepala desa. Ya. Jadi kepala desa seluruh Indonesia, konteksnya itu. Ya, itu mirip sekali dengan situasi Orde Baru. Oke. Yang mana kita orde reformasi, yang menjungkalkan Orde Baru dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ini bahaya laten ini tentu harus dulu ada bahaya laten PKI, iya sampai sekarang. Ada bahaya laten Orde Baru. Ya. Gitu. Jangan sampai orang yang bermuka indah dan cantik, tapi membawa di bawahnya ini adalah mental Orde Baru. Gitu. Ingat bahwa tujuan daripada reformasi itu apa? Sebatas itu. Jadi jangan sampai korupsi, kolusi, dan nepotisme serta hak asasi manusia hilang di sia-sia. Kecuali jadikan Orde Baru lagi, Orde lain. Yang namanya jangan lagi gitu. Kalau Orde Reformasi ini menjadi Orde Baru, mungkin saja nanti terjadi lagi gerakan rakyat yang seperti itu. Kalau situasinya seperti Orde Baru, gitu. Hati-hati, makanya saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk berhati-hati terhadap bahaya laten tersebut. Sebagai closing statement, balik lagi ke awal, berarti kan masih yakin nih bahwa ini Bali ini kandang banteng. Oke. Berarti say sorry kalau ada pihak lain yang ingin menang di Bali. Kalau boleh dibocorin berapa target yang hari ini pasti akan tercapai? Minimal berapa? 78%. Minimal 78%. Minimal 78%. Pasti. Ya. Kita lihat. Ya. Kita lihat 14 Februari 78%. Oke, demikian pemirsa bincang-bincang kita dengan Agung Muradia Ardana sebagai tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud. Terima kasih Pak Agung Adi atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang. Semoga sukses selalu ya.